Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jafar Pradewantara dengan NIM G0024160 atau 160. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 2.1. Jadi, untuk laporan yang pertama, kita akan masuk ke dalam materi OGM ataupun organa genitalia maskulina, yang mana di laporan nomor 1 ini kita akan menjelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita mengetahui ereksi dan ejakulasi. Jadi untuk ereksi sendiri itu saat dimana kelamin pria atau penis itu erected ya, atau menjadi ereksi atau tegang ya bahasa mudahnya. Lalu untuk ejakulasi sendiri itu saat kelamin pria yang berupa penis mengeluarkan cairan semen dari OUE atau ostium urethra eksternal. Jadi urutannya apa sih? Urutannya jadi pertama tuh ereksi terlebih dahulu, setelah itu baru kita masuk ke ejakulasi. Jadi di ejakulasi sendiri ada 2 tahapan juga. Yang pertama itu emisi yang akan kita jelaskan selanjutnya, dan juga ejakulasi yang kita akan juga jelaskan setelah ini. Oke, kita masuk ke ereksi terlebih dahulu. Jadi ereksi itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatis, yang mana saraf parasimpatis itu ada di segmen NEL CLMS S2 sampai S4. Jadi untuk reseptor aferennya pertama itu dari nervus dorsalis penis, yang mana rangsangannya saat ada rangsangan seksual maka akan diproses reseptor, lalu akan diteruskan ke SSP yang merupakan sistem syaraf pusat di hipotalamus dan hipokampus. Lalu setelah itu akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan juga nucleus paraventricularis. Setelah itu impulsnya yang dari SSP atau yang dari hipotalamus dan hipokampus tadi akan diteruskan melalui serabut parasimpatis dari segmen S2 sampai S4, atau tadi yang sudah disebutkan sebelumnya juga itu NEL CLMS S2 sampai S4. Lalu dari impuls yang tadi akan diteruskan lagi dibawa oleh efektor melalui nervi erigentes yang akan memberikan efek sebagai berikut. Relaksasi otot polos di cavernosum, lalu akan menghasilkan vasodilatasi dari arteri Helicinae yang akan juga membuat aliran darah ke cavernae itu meningkat. Jika aliran darah meningkat, maka tunika albugineanya akan menegang. Saat tunika albugineanya menegang, maka vena di sini sebagai aliran baliknya akan terjepit dan aliran baliknya itu akan terhambat, sehingga tekanan di dalamnya atau tekanan internal akan meningkat, sehingga penis akan berada dalam keadaan ereksi atau keadaan tegang, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ejakulasi. Untuk ejakulasi sendiri, maaf di sini tertulis ereksi, tapi sebenarnya di sini seharusnya ejakulasi. Tadi belum terganti dari slide sebelumnya. Jadi untuk ejakulasi sendiri dipengaruhi oleh saraf simpatis yang merupakan nantinya akan ke NEL CLMS L1 sampai L3 atau segmen lumbal 1 sampai segmen lumbal 3. Untuk ejakulasi sendiri ini akan dibagi 2. Yang pertama adalah emisi dan ejakulasi. Jadi ini sudah dibahas juga secara singkat tadi. Untuk emisi sendiri itu merupakan transmisi cairan semen atau yang termasuk juga spermatozoa dari epididymis bersama juga dengan sekret lain dari glandula-glandula. Semua itu akan disalurkan ke uretra. Lalu kita akan masuk ke ejakulasi. Ejakulasi sendiri itu pengeluaran cairan semen yang tadi sudah dikumpulkan atau sudah diemisikan akan dikeluarkan dari atau melalui OUE atau ostium urethra externa. Ya, benar. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme. Mekanismenya sendiri, reseptor aferen oleh nervus pudendus akan mengirimkan atau membawa rangsangan menuju ke NEL CLMS lumbar 1 sampai lumbar 3. Lalu kita akan masuk ke
proses emisi. Jadi di proses emisi sendiri nanti dinding ductus deferens, otot-otot glandula vesica seminalis, bulba uretralis, dan juga sphincter vesica urinaria, mereka akan berkontraksi. Untuk sphincternya sendiri, mengapa sih berkontraksi? Itu untuk mencegah cairan untuk kembali ke vesica urinaria saat mereka sudah meninggalkannya. Jadi agar tidak kembali lagi ya, maka akan ditutup seperti itu. Karena itu katup. Lalu selanjutnya untuk proses ejakulasi sendiri, itu menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan juga ditambah dengan kontraksi dari musculus bulbus sponghiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga ada dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra atau dari ujung uretra, ujung glans penis melalui ostium uretra eksternal seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan ke laporan praktikum anatomi yang kedua. Jadi untuk yang kedua ini kita akan mengambil topik OGF atau organa genitalia feminina. Jadi untuk laporan kedua ini kita akan menjelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina yang bagian eksterna. Lanjut. Oke, jadi OGF eksterna itu ada apa aja sih? Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya, ada apa aja. Jadi untuk OGF eksterna ini kita akan membahas tentang mons pubis, lalu klitoris, labia majora atau juga bisa labium maius, lalu juga labia minora atau labium minus, dan juga vestibulum, selanjutnya glandula vestibularis major. Baik, kita akan masuk ke pembahasan untuk OGF eksternalnya sendiri. Untuk mons pubis yang pertama itu adalah area kulit di mana dia tuh lebih memiliki lemak yang menonjol di depan vulva atau di depan simfisis pubis. Ini ditutupi oleh rambut kemaluan dan juga memiliki fungsi untuk melindungi organ di bawahnya. Jadi untuk mons pubis itu yang di bagian memiliki rambut kemaluan atau pubes. Selanjutnya kita akan masuk ke klitoris. Klitoris itu adalah homolognya penis kalau di pria. Lalu klitoris sendiri merupakan organ erektil seperti penis juga, organ erektil yang kecil yang sangat sensitif. Jadi di wanita klitoris adalah organ erektilnya yang sangat sensitif. Untuk klitoris sendiri dia berperan sebagai dalam sensasi seksual untuk kesensitifan erektil wanita seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke labia majora atau labium maius. Itu dia adalah homolog dari skrotum di pria. Jadi labium maius ini merupakan lipatan kulit di luar yang melindungi organ genitalia dan mengandung kelenjar minyak serta keringat. Ini membentang cauda dorsal dari mons pubis seperti itu. Dia ada sinistra dan dextra juga. Lalu selanjutnya adalah labia minora, itu ada di bagian dalamnya, di dalam labia majora. Labia minora ini di dalam labia majora atau labium minus di dalam labium maius. Dia yang membatasi OUE atau ostium uretra eksterna, dan dia perbedaannya tuh tanpa lemak dan tanpa rambut. Lalu dia bersifatnya sensitif, dia menghasilkan pelumas alami juga. Dia juga membentuk frenulum dan preputium clitoridis. Lanjut. Baik, selanjutnya itu vestibulum. Vestibulum itu adalah area di antara labia minora atau labium minus yang mencakup bukaan uretra, vagina, dan saluran glandula vestibularis mayor et minor. Yang mana glandula vestibularis mayor itu kita juga sebut Bartholin. Jadi langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu glandula vestibularis mayor atau Bartholin. Jadi untuk kelenjar Bartholin sendiri itu menghasilkan pelumas saat hubungan seksual. Homolog bagi pria dari glandula bulbo-uretralis sendiri itu merupakan glandula bulbo-uretralis.
Selanjutnya kita akan membahas tentang himen. Jadi himen itu apa? Himen itu merupakan selaput mukosa yang kaya dengan pembuluh darah. Jadi di sini ada beberapa tipe himen ya. Ada yang normal seperti ini, lalu ada yang lebih tertutup, ada yang memiliki lubang-lubang sendiri. Itu berbeda-beda. Lalu selanjutnya ini untuk Caruncula hymenalis, itu sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus. Selanjutnya kita akan membahas tentang rupturnya. Itu ini ya, Caruncula hymenalis itu ruptur. Selanjutnya itu himen imperforata, itu yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi tidak bisa melewati. Itu adalah suatu yang perbedaan gitu loh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan yang ketiga. Laporan yang ketiga itu mengenai sistem uropoetika. Jadi di laporan yang ketiga ini kita akan menjelaskan tentang anatomi dari REN beserta dengan vaskularisasi dan inervasinya. Langsung saja. Oke, let's go. Untuk anatomi REN sendiri kita akan membahas tentang REN itu seperti apa sih? Jadi secara anatomi, dia merupakan organ retroperitoneal yang terdapat glandula adrenal di polus superior. Lalu untuk posisinya atau letaknya, REN sinister dan REN dexter itu berbeda karena ada perbedaan anatomis di kedua bagian tersebut. Untuk yang pertama yaitu REN sinister itu setinggi bagian superior vertebra thoracal yang 12 atau costa 11 sampai ke bagian inferior dari vertebrae VL ya, vertebra lumbar yang ketiga. Lalu untuk REN dexter itu lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Jadi untuk yang lebih tinggi itu yang mana? Yang sinister. Lalu selanjutnya, untuk lokasinya sendiri itu ada di dinding posterior dari abdomen. Selanjutnya, untuk anatomi dari REN lagi, itu lapisan pembungkusnya, itu ada kapsula fibrosa yang merupakan pembungkus yang meliputi REN langsung melekat erat pada permukaan luar dari REN. Selanjutnya adalah perirenal fat, itu adalah lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk keluar dari REN. Selanjutnya ada fascia renalis, itu fascia atau lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, REN, dan glandula. Selanjutnya adalah pararenal fat. Pararenal fat itu adalah lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral dari REN sendiri. Lalu selanjutnya untuk fiksator dari REN sendiri, untuk menyokong dan memfiksasi REN agar tetap pada tempatnya, yaitu adalah fascia renalis, lalu juga ada arteri vena renalis, dan juga corpus adiposum. Selanjutnya kita akan membahas tentang vaskularisasi dari REN. Jadi vaskularisasi dari REN ini ada apa aja sih? Yang pertama tuh ada dari aorta abdominalis, itu yang paling besar, lalu akan bercabang ke arteri renalis, ramus anterior et posterior, lalu ke arteri segmentalis, lalu ke arteri lobaris, lalu ke arteri interlobaris, lalu ke arteri arcuata, lalu ke arteri interlobularis, lalu ke arteriola afferent, yang mana akan masuk ke glomerulus dan selanjutnya akan ke arteriola efferent. Untuk venanya sendiri itu ada dari vena interlobularis, lalu ke vena arcuata, lalu yang kedua ada vena interlobaris, selanjutnya lalu ke vena renalis, maaf di sini ada sedikit typo, lalu ke vena cava inferior, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang inervasi dari REN atau inervasi dari ginjal. Jadi untuk ginjal sendiri itu plexus renalis itu adalah inervasinya.
yang termasuk juga somatic afferent dari nervi splanchnici thoracici. Untuk simpatisnya itu nervus splanchnicus major et nervus splanchnicus minor, jadi yang mayor dan juga minor. Untuk parasimpatisnya itu adalah nervus vagus. Selanjutnya ada plexus renalis berhubungan dengan plexus testicularis. Jadi pada pria, plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir adalah drainase limfanya. Drainase limfanya masing-masing ren bermuara ke nodi aortici laterales atau lumbales yang di sekeliling pangkal arteria renalis. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk laporan praktikum anatomi blok 2.1. Jika ada kekurangan, pasti banyak kekurangan, tapi saya mohon maaf atas banyak kekurangannya, dan saya terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di laporan praktikum selanjutnya. Terima kasih.